Halo Sobat Pajak, jadi di sini kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan melalui website Cortex. Sebelumnya, teman-teman bisa untuk membuka website cortexdjp.pajak.go.id, lalu akan muncul halaman seperti ini, lalu kita bisa klik akses halaman login portal wajib pajak. Baik teman-teman, di sini bisa memasukkan NIK dan kata sandi yang teman-teman telah buat. Lalu setelah dimasukkan, kita masukkan kode CAPTCHA-nya. Kita klik login. Oke teman-teman, nanti setelah login akan ada halaman seperti ini. Kita bisa ke portal saya, lalu klik permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Lalu bisa scroll ke bawah, lalu pada bagian rincian sertifikat, teman-teman bisa mengisi jenis sertifikat digitalnya itu kode otorisasi DJP, lalu masukkan passphrase-nya dan ulangi passphrase-nya. Nah, di sini untuk passphrase-nya bisa disamakan dengan kata sandinya ya teman-teman. Sebelumnya, saya izin menjelaskan untuk kode otorisasi DJP ini fungsinya untuk apa? Kode otorisasi DJP ini fungsinya itu untuk sebagai tanda tangan elektronik pada saat kita mau melaporkan SPT gitu. Jadi jika kita mau melaporkan SPT, kita harus membuat kode otorisasi DJP atau KODJP terlebih dahulu. Oke, setelah membuat, teman-teman bisa centang pernyataan di sini, lalu klik simpan. Lalu nanti akan ada email yang terkirim melalui email. Lalu setelah kita membuat KODJP, baru bisa kita pelaporan SPT. Bisa klik di menu surat pemberitahuan, klik lagi di surat pemberitahuan, lalu kita akan membuat konsep SPT terlebih dahulu. Yang pertama itu bisa klik di tombol buat konsep SPT di sini. Lalu pilih PPH orang pribadi, klik lanjut, lalu pilih SPT tahunan, lalu bisa dipilih di periode dan tahun pajaknya, kita pilih Januari sampai Desember 2025, lalu klik lanjut. Lalu pada bagian model SPT itu pilih normal, lalu klik tombol buat konsep SPT. Oke. Di sini sudah terbuat konsep SPT-nya. Di sini ya teman-teman bisa dilihat di bagian kolom konsep SPT. Lalu di bagian sini ada tombol seperti pensil, itu bisa diklik untuk mengedit isi dari konsep SPT tersebut. Oke teman-teman, di sini udah ada lampiran mengenai SPT atau bagian induk dan lampiran 1. Di sini teman-teman, langkah yang pertama yang harus dilakukan itu klik tombol posting SPT terlebih dahulu. Posting SPT ini fungsinya untuk menarik semua data-data yang terhubung dari NIK teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah. Di bagian sumber penghasilan, ini teman-teman bisa disesuaikan dengan pekerjaan teman-teman. Misalkan teman-teman melakukan kegiatan usaha, bisa dicentang kegiatan usaha. Kalau sebagai karyawan tetap bisa diklik pekerjaan. Kalau melakukan pekerjaan bebas bisa diklik pekerjaan bebas. Di sini saya memberi contoh sebagai karyawan tetap saja ya. Oke. Lalu di bagian A ini terdapat identitas wajib pajak. Di sini ada status kewajiban perpajakan suami dan istri. Nah, di sini tidak usah dipilih ya teman-teman, karena kita melakukan skema KK terlebih dahulu. Lalu di bagian B, ini bisa disesuaikan dengan pernyataan dan real life-nya teman-teman. Bagian 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Klik iya. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Di case saya tidak, jadi saya tidak isi tidak ya teman-teman. Lalu di 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Bisa klik tidak kalau memang tidak ada penghasilan dari dalam negeri lainnya, dan bisa klik iya kalau ada penghasilan dalam negeri lainnya.
Lalu, apakah menerima penghasilan luar negeri? Di kasus saya tidak ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian C. Ini ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, yaitu di bagian 3. Di bagian 3 itu apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan BPA 2. Oke, teman-teman, jika di sini ada melakukan zakat secara mandiri di luar dari pemberi kerja, maka teman-teman bisa mengklik iya ya. Tetapi perlu diperhatikan, yang bisa menjadi pengurang penghasilan neto itu adalah zakat yang disumbangkan ke lembaga tertentu, misalkan seperti Basnas gitu. Di sini saya klik tidak karena tidak menyumbangkan zakat. Lalu untuk penghasilan PTKP-nya bisa disesuaikan dengan keadaan teman-teman dan dibukti potong teman-teman ya. Lalu secara ini udah diisi otomatis seperti penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Sini bisa klik tidak, bisa disesuaikan dengan keadaan teman-teman ya. Lalu di bagian kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Bisa klik iya, karena nanti akan ada muncul lampiran 1 bagian E-nya, nanti saya tunjukkan. Lalu untuk penghasilan PPh luar negeri saya tidak ada. Lalu di sini bisa diisikan sesuai pernyataan teman-teman ya. Lalu di sini bagian I itu terdapat pertanyaan mengenai harta. Apakah Anda memiliki utang dari akhir tahun pajak? Bisa klik iya kalau memiliki utang. Apakah Anda menerima penghasilan pajak yang bersifat final? Bisa klik iya kalau ada dan bisa klik tidak kalau tidak ada. Lalu bisa disesuaikan kembali dengan keadaan teman-teman. Oke, setelah terisi semuanya di bagian induk, kita simpan konsep terlebih dahulu, lalu kita beralih ke lampiran 1. Lampiran 1 ini ada bagian harta yang berisikan kas dan setara kas. Itu bisa teman-teman klik tambah jika mau mengisikan. Lalu misalkan teman-teman mempunyai tabungan, bisa klik tabungan, lalu sertakan nomor rekeningnya. Misalkan nomor rekening, saya kasih contoh nomor rekeningnya 0000, lalu atas nama teman-teman, lalu bisa disertakan nama bank atau institusinya. Lalu bisa diisi juga lokasi hartanya sesuai dengan tabungan teman-teman berada. Saya berada di Indonesia, jadi tabungan saya di Indonesia. Lalu bisa diisi tahun perolehan dari tabungan tersebut dapat dari tahun berapa, lalu bisa diisi saldo, dan bisa diklik simpan. Oke, ini untuk kas dan setara kas. Untuk piutang, investasi, harta bergerak, dan harta tidak bergerak itu bisa caranya sama, yaitu klik tambah lalu bisa diisikan sesuai permintaan di sini. Misalkan harta tidak bergerak ini, misalkan untuk tanah kosong, bisa dilampirkan lokasi harta atau alamatnya, ukuran properti tanah, ukuran bangunan, sumber kepemilikan, nomor sertifikat, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke harta lainnya. Harta lainnya ini teman-teman bisa menyertakan barang elektronik yang berharga ataupun perhiasan dan emas. Lalu di bagian B ini terdapat kolom utang pada akhir tahun pajak. Jika teman-teman mengisi pertanyaan iya terhadap utang di lampiran induk seperti ini. Jika teman-teman memilih iya, maka teman-teman bisa mengisikan atau menambahkan utang pada akhir Desember 2025, teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki utang, bisa klik tidak saja. Lalu kita lanjut ke
utang ini bisa klik tambah, lalu deskripsi, teman-teman bisa sesuaikan teman-teman punya utang dari kartu kredit atau utang bank dan sebagainya. Saya kasih contoh sebagai utang bank, lalu bisa dicari NIK atau NPWP dari kreditur yang meminjamkan uang tersebut. Lalu bisa diisi nama krediturnya, lalu negara krediturnya, tahun peminjaman, dan sisa saldo. Oke. Lalu kita masuk ke bagian D dan E. Di sini harus diperhatikan oleh teman-teman bahwa jika lampiran 1E ini terdapat 2 bukti potong, maka lampiran 1D-nya ini harus ada dua lampiran seperti ini, seperti itu. Jadi biasanya kami menyelaraskan antara 1E dan 1D. Karena di sini sudah terposting secara otomatis oleh sistem Cortex-nya, maka saya tidak menambahkan lagi ya teman-teman. Jika di sini cuma ada satu lampiran, maka teman-teman bisa klik tambah, lalu masukkan NPWP atau nomor identitas pemberi kerja dari perusahaan teman-teman bekerja, lalu bisa ditulis penghasilan bruto dan pengurang penghasilan brutonya, lalu bisa diklik simpan. Jadi di sini karena sudah selaras, saya tidak menambahkan atau mengurangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke lampiran induknya karena kita sudah mengisi lampiran satunya. Oke, jadi di sini sudah selesai untuk pengisian SPT dengan skema KK. Bisa kalau teman-teman ingin langsung mau membayar dan melaporkan, teman-teman bisa mencentang pernyataan tersebut ini, lalu klik bayar dan lapor. Jika teman-teman sudah mengklik tombol bayar dan lapor ini, teman-teman diharapkan untuk memasukkan Pespras terlebih dahulu, lalu di bagian kita masuk ke kolom menu surat pemberitahuan, lalu di bagian SPT menunggu pembayaran, ini akan muncul SPT yang seperti tadi ya teman-teman, dan bisa dibuka saja kode billingnya yang terotomatis di download seperti itu. Lalu jika teman-teman sudah membayar kode billing tersebut, teman-teman bisa melihat SPT dilaporkan di menu bagian sini. Lalu di sini akan ada draft untuk SPT yang telah dilaporkan oleh teman-teman barusan seperti itu. Seperti itu skema KK untuk pelaporan SPT tahunan melalui Cortex. Lalu kita akan lanjut skema PHMT. Sebelumnya saya hapus terlebih dahulu untuk konsep SPT yang telah tadi kita buat. Lalu seperti tadi kita buat konsep SPT, lalu PPH orang pribadi, klik lanjut, lalu pilih SPT tahunan, pilih periode pajaknya, klik lanjut lagi, lalu model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Di sini kita memencet tombol pensil seperti itu untuk mengeditnya, lalu kita posting SPT terlebih dahulu untuk menarik semua data-data yang terhubung melalui NIK kita. Lalu dipilih sumber penghasilannya melalui dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Di sini kasus saya pekerjaan. Lalu di bagian A, bagian identitas wajib pajak, itu teman-teman mengisi nomor 7 yaitu status kewajiban perpajakan suami dan istri. Itu bisa memilih terpisah jika memang sesuai kesepakatan suami dan istri, dan bisa juga memilih pisah harta jika ada surat keterangan notaris bahwa suami dan istri itu memang pisah harta gitu. Jadi karena saya tidak memiliki surat dari notaris, saya memilih terpisah. Lalu masukkan NIK suami atau istrinya seperti di sini. Lalu seperti biasa isi pertanyaan sesuai dengan keadaan masing-masing. Oke,
Lalu untuk skema PHMT, ini bagian penghasilan tidak kena pajak, itu otomatis kosong ya teman-teman. Ini di sini saya tidak bisa untuk memilih seperti itu. Jadi skemanya sedikit terpisah, sedikit berbeda dari skema KK. Lalu di sini bisa diisikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah mengisi lampiran induk secara lengkap, kita beralih ke lampiran 1. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa skema PHMT ini perbedaannya cuma di bagian PTKP dan lampiran yang keempat seperti itu. Jadi lampiran satunya itu bisa diisi seperti tadi. Bagian kas dan setara kasnya bisa diisi piutang, investasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, harta lainnya, dan utang maupun menyelaraskan bagian 1D dan 1E seperti itu. Lalu kita masuk ke lampiran 4. Lampiran 4 ini yang membedakan antara skema KK dan skema PHMT seperti itu. Jadi jika skema PHMT kita harus melampirkan atau memasukkan penghasilan dari suami atau istri tersebut. Di sini ada wajib pajak penghasilan brutonya, misalkan saya isi 100 juta. Nih, lalu kita harus mengisi penghasilan bruto dari suami atau istri dari wajib pajak tersebut. Jadi kita harus meminta bukti potong dari wajib pajak tersebut agar bisa kita masukkan ke dalam lampiran 4. Lalu bisa diisikan saja sesuai bukti potong suami atau istri wajib pajak tersebut. Lalu diisikan juga penghasilan netonya. Lalu bisa dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan. Jadi menghasilkan penghasilan neto setelah dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan. Oke. Lalu di sini bagian PTKP-nya kita mengisi di lampiran 4 ya teman-teman. Jadi penghasilan tidak kena pajak gabungan ini kita bisa pilih di sini. Nih teman-teman, jika teman-teman itu memiliki 1 anak atau 2 anak, itu bisa mengisi sesuai dengan keadaan teman-teman. Misalkan di sini saya memiliki 0 tanggungan, jadi saya milih KI 0. Lalu di sini akan ada perhitungan otomatis dari sistem Cortex-nya terlebih sendiri. Lalu pada saat teman-teman ingin membayarkan seperti tadi, teman-teman bisa mengklik tombol bayar dan lapor. Lalu bisa memasukkan kode otorisasi atau passphrase yang sudah kita buat di awal tadi seperti itu. Di bagian menu SPT menunggu pembayaran, ini akan ada draft dari SPT yang kita buat tadi. Lalu, jika teman-teman sudah membayar melalui kode billing, melalui m-banking atau bank, teman-teman bisa mengecek apakah SPT itu sudah dilaporkan atau belum, itu melalui SPT dilaporkan. Nanti di bagian menu SPT dilaporkan ini, teman-teman akan terdapat lampiran atau histori dari SPT yang sudah dilaporkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman bagaimana cara melaporkan SPT melalui Cortex.